Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazzalul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada pagi hari ini semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangnya umur kita semoga selalu diberikan sehat walafiat. Sehatnya kita semoga dimudahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kita kepada Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita berdoa semoga sisa umur kita selalu bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang wajib kita imani, satu-satunya manusia yang wajib kita teladani, satu-satunya manusia yang wajib selalu kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti, satu-satunya manusia pula yang selalu kita salawati, senantiasa kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, satu-satunya manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat kepada umatnya dibanding nabi-nabi yang lain. Semoga dengan salawatnya kita kepada Nabi kelak kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau kita berbicara tentang 5 hal yang tidak boleh kita tinggalkan, kelak manusia di hari kiamat banyak pandangan-pandangan penyesalan. Tercantum dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah bersumpah tentang hari kiamat, karena banyak manusia yang menyesal hidupnya tidak berguna dan tidak bermanfaat. Keduhu peribahasanya, kenapa saya begini? Makanya kita harus sadar dalam hidup di alam dunia ini, apalagi kondisi seperti ini, karena nanti orang-orang yang berdosa, walau tara idil mujrimuna nakisu rusihim, mereka akan menundukkan kepalanya, para pendosa-pendosa ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala inda rabbihim, sampai dia berdoa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mu'minun. Kami telah yakin ketika mati. Yakinnya manusia dengan kehidupan seperti ini tuh penyesalan ketika dia sudah meninggal dunia. Ini mukinun, pengen dihidupkan kembali. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mukinun. Mereka baru yakin ya, bahwa kehidupan dengan amal soleh akan menyelamatkan dirinya. Itu penyesalan-penyesalan manusia yang penuh dengan dosa. Makanya menjadi orang bertakwa harus memiliki 3 hal. Apa itu? Harus tidak puas dalam urusan kebaikan. Jangan ada istilah puas dalam melakukan amal soleh. Urusan dunia bolehlah kita puas, karena dunia bakal musnah. Satu persatu di tahun ini mungkin volume kematian begitu meningkat dengan alasan COVID, padahal kematian itu sebelum lahir manusia sudah dicatat oleh malaikat, pencatat kebaikan dan keburukan, pencatat ajal manusia, pencatat jodoh manusia, pencatat takdir manusia sebelum lahir. Yang mencabut nyawa tetap malaikatnya dari dulu hingga hari kiamat adalah malaikat Israel, nggak ada yang lain.
Covid itu makhluk Allah, yang namanya makhluk Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, semuanya bertasbih kepadanya. Sehingga dengan poros masing-masing, dengan ukurannya masing-masing, Covid memang membahayakan manusia, tapi dia tidak mencabut nyawa manusia. Yang mencabut nyawa manusia adalah tetap malaikat Israel. Disinilah yang harus kita benar-benar yakini, bahwa kebaikan itu adalah, jangan sampai kita merasa puas karena hidup kita hanya dengan amal soleh yang bisa kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, islahul amal, benahi kebaikan. Jangan sampai kita hidup begini-gini saja, atau malah makin merosot dan makin jatuh. Karena di satu sisi masjid sudah mulai dikosongkan kembali gara-gara PPKM darurat. Jumatan sudah mulai ditutup kembali, bayangkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Benahi amal kita mumpung masih ada. Saya kira subuh udah nggak ada di sini. Ternyata alhamdulillah masih ada. Ya. Benahi mumpung masih diberikan kelonggaran, kemudahan. Kenapa? Karena kondisi sekarang. Kalau bukan kita benahi. Ya. Yang ketiganya apa hadirin? Kita harus muraqabatullah. Hukumlah diri kita ketika kita melakukan kesalahan. Masya Allah. Lalu Umar ibnu Khattab ketika dia ketinggalan salat asar berjamaah, dia nggak dengar suara azan, nggak dengar Rasul dan jamaahnya salat asar berjamaah. Ketika udah usai baru dia melihat waktu sudah asar. Ternyata ketika datang ke masjid, Rasul dan sahabat sudah pada sholat asar ketika itu. Umar ibnu Khattab asik di kebunnya, yang akhirnya setelah dia sholat asar sendirian, dia berkhutbah naik ke mimbar. Dia umumkan, gara-gara kebunku yang sedang kuolah, aku telat sholat berjamaah. Maka hari ini pula disaksikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, tanah tersebut, kebun tersebut kuwakafkan untuk masjid. Subhanallah. Itu menghukum gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Kalau kita malah apa? Ya gampang, ntar lah, masih ada waktu, kan gitu ya. Nah, ini ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang soleh yang melakukan kesalahan kayak Khawarij. Hadirin, kita harus pahami untuk menuju kepada 5 hal yang tidak boleh kita hilangkan. Khawarij itu orang soleh tapi salah. Apa cirinya? 1, gampang mengkafirkan orang lain. Takfir, itu Khawarij. Cirikan dan kenali. Gampang membid'ahkan. Ini bid'ah, ini bid'ah. Dolal, finar. Cuma dia doang yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Itu Khawarij. Hafal Al-Quran, hafal hadis Rasul, kitab kuningnya banyak, bahasa Arabnya tulen, asli. Tapi orang kafir aman dari lisannya, sementara umat Islam jadi buliannya. Itu ciri Khawarij. Ya, aman orang kafir dari lisan mereka, sementara Muslim yang soleh menjadi buliannya. Itu ciri apa? Ciri Khawarij. Ya, sehingga kita jangan sampai mengikuti mereka. Ini umat sudah ya, semrawut kondisi sekarang hadirin gara-gara itu. Dalil oke, jenggot panjang gitu kan, sorban, igel dan sebagainya. Tapi menyesatkan orang-orang lain. Ngaji hanya kelompoknya saja, kelompok lain tidak. Ustadz yang sunnah saja ngaji yang sunnah, dianggap yang lain ngajinya tidak apa? Tidak sunnah. Itu bagian daripada Khawarij. Yang harus kita bisa bedakan mana yang soleh, mana yang salah. Maka konsep kita zaman sekarang ini harus bersatu sebagai umat Islam. Bersatulah, nggak usah ya
terlalu muluk-muluk. Ayo kita bersatu sebagai umat Islam. Tujuannya apa? Agar kita bisa menegakkan yang 5 macam ini jangan sampai hilang. Apa itu yang 5 macam? 1, al-iman. Ini materi-materi yang sering kita dengar. Kenapa iman? Lihat di TV hadirin. Dalam sidang DPR kapan ada sebuah pertanyaan, pilih Al-Quran atau pilih Pancasila? Iya toh? Sudah terdengar dan itu sudah dicuatkan di dalam TV yang ditonton oleh orang banyak. Pilih Al-Quran atau pilih Pancasila? Ini iman. Kita dibenturkan, ya, dianggap kita nggak ngerti tentang Pancasila. Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena referensi Pancasila adalah Al-Quran. Yang membuat Pancasila adalah manusia, manusianya adalah yang paham Al-Quran. Kayak COVID, instruksi semuanya harus begini. Iman kita hadirin. Pilih siapa? Perintah Allah kah atau perintah yang lainnya? Ya, ini mesti ada pada kosong hadirin, mesti ada pada kosong. Maka jangan sampai kita menjadi orang munafik yang sering diungkap dalam surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu orang munafik. Dikatakan kata Allah, hai manusia, jangan berbuat rusak. Tidak, ini muslihun, kami orang soleh. Udah banyak banget hadirin, ya. Mereka bukan orang Indonesia berbicara tentang NKRI. Kita yang orang Indonesia dianggap anti NKRI. Ya. Siapa yang membuat NKRI? Pencetus NKRI itu adalah Kiai Muhammad Nasir, ya. Perdana Menteri pada waktu itu, Ketua Dewan Dakwah Pusat Muhammad Nasir hadirin. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 45, ya, tahun 56 baru ada cuatan kalimat NKRI. Itu Muhammad Nasir. Kita dibenturkan dengan itu. Iman hadirin, termasuk kondisi ini. Kalau iman kita tidak ada, Masya Allah, ya, ada pengurus masjid yang sampai setahun tidak ke masjid. Pengurus masjid, rumahnya cuma 3 meter dari masjid ke rumahnya, cuma beda jalanan. Setahun kagak ke masjid gara-gara apa? Covid. Persoalan apa? Iman hadirin, iman. Hati-hati, penting. Ada Covid, memang lagi melanda dunia, bukan Indonesia toh. Zona merah, oke, memang ini kondisinya zona merah. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin segala sesuatu adalah qadarullah. Tuh banyak yang mati, Ustaz. Memang udah takdirnya mati kena Covid. Sebelum lahir udah ada catatan, Covid udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita lahir. Dan itu yang harus kita yakini. Tahun 2020 sampai 2021 memang lagi ada virus namanya Covid. Zaman Nabi ada taun namanya, ya. Bentol pagi sore meninggal. Dahsyatnya bukan main. Coba kalau Covid sampai 14 hari ketika isolasi mandiri sembuh 80% ketika isolasi, ya, mandiri di rumah. Ya, kalau di rumah sakit, kenapa di rumah sakit banyak meninggal? Dia masuk ke rumah sakit aja udah shock. Medis semuanya serba putih. Orang yang masuk ke sana memang udah punya penyakit, usianya udah di atas 50 tahun, udah ada penyakitnya hadirin. Orang yang sudah ada penyakitnya ketika kena virus, maka akan semakin apa? Semakin dahsyat penyakitnya.
Itu yang perlu dicirikan. Udah banyak para dokter menjelaskan hal itu. Ya, bahkan ada seorang profesor yang seorang kiai menjelaskan dengan detailnya. Tinggal persoalan iman kita. Saya kemarin ke Pandeglang. Di sana ada universitas internasional yang mencetak kiai-kiai, ulama yang berbahasa Arab. Ketemu dengan Syekh Al-Ghumadi, tapi bukan yang imam Masjidil Haram. Dia sebagai mudirnya di sana. Saya bertiga, ya, disambut dengan sangat luar biasa. Ya. Itu berbagai negara, ada 8 negara. Dia menerima setahunnya cuma 15 orang. Yang masuk ke situ minimal sudah 10 juz hafal Al-Quran, digodok biar bisa berbahasa Arab, dari bicara sampai khutbah dan ceramah berbahasa Arab. Yang malunya saya datang ke sana, saya pakai masker. Di tempat itu tidak ada yang pakai masker. Di daerah Lembak, hadirin. Aman. Di daerah Lembak, nggak jauh dari sini, nggak ada pakai masker. Termasuk syekhnya. Bahkan kita malu karena saya doang tamu bertiga yang pakai masker. Akhirnya kita buka. Makan bareng. Coba bayangkan. Kenapa dia yakin imun tertinggi adalah qiraatul Quran? Tiap pagi baca Al-Qurannya berapa juz? 5 juz dari habis subuh sampai jam 8. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Al-Quran sebagai penawar, dan dia lebih yakin dengan itu. Masker ini satu ikhtiar kita, iya. Apakah orang pakai masker tidak kena virus? Kena, karena ini seperti pakai payung saat hujan. Coba mencegah ketika orang lagi hujan bawa payung, basah nggak kakinya kira-kira? Basah nggak bajunya? Basah. Ketika hujan kita naik kendaraan bawa baju hujan, kita pakai baju hujan, itu cuma usaha doang. Kita sudah pakai, masih basah nggak badan kita? Basah. Qadarullahnya seperti itu. Kita cuma usaha. Sama dengan ini. Apakah menjamin dengan pakai ini? Tidak. Karena malaikat Israel nggak ngaruh dengan adanya ini. Ya, ini sudut iman, hadirin. Ketika kita berbicara iman, pada dasarnya kalau kita lepas. Tapi karena ini bagian daripada ikhtiar, usaha kita, maka ikutilah aturan ini, nggak masalah. Cuci tangan itu usaha. Tapi yakinilah qadarullah, ketika manusia ajalnya telah tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak akan bisa dipundur, enggak akan bisa. Tapi ini banyak, memang itu sudah ditakdirkan. Bahkan kata fakar terafi Al-Quran, ini bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya diagung-agungkan oleh manusia, dimuliakan pula oleh manusia dengan rajin dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya manusia banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bangsa Indonesia. Kata pakar terafi Al-Quran Surabaya mengatakan, ini tahun yang sedang Allah berikan bencana. 3 bulan loh, bukan 14 hari ya, sampai bulan Muharram. Inilah takdir namanya. Usaha kita ya itulah ikhtiar, jaga masing-masing, selamatkan diri kita masing-masing. Umur tidak ada yang bisa menjaga, dokter aja juga mati ya. Dokter yang megangin obat, yang bisa menterapi, bisa mengobati, mati. Karena memang udah suratan takdir. Ini iman yang gak boleh hilang dari tubuh kita.
Udah ketahuan kematian udah dekat, Allah malah dijauhkan. Kematian yang sudah sangat luar biasa seperti ini harusnya masjid makin penuh karena takarrub ilallah. Ini malah takut kepada virus tapi nggak takut dengan malaikat Israel. Nggak ngaruh malaikat Israel, hadirin. Makanya kata seorang profesor yang juga ngerti, kita harus cirikan diri kita ada penyakitnya tidak. Kalau kita ada penyakitnya, jangan divaksin, mati taruhannya kalau divaksin. Kalau udah punya penyakit jantung divaksin, mati. Itu kata seorang profesor. Tapi kalau badan kita sehat, vaksin dalam rangka ikhtiar gitu. Ya. Kalau kita punya penyakit, buruanlah jaga diri kita dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kena ketempelan virus. Udah nggak akan bisa diselamatkan. Makin masuk rumah sakit, makin cepat mati. Ini bicara iman kita ya. Sehingga iman kita yang berada di zaman seperti ini, mumpung masih masih diberi kemudahan oleh Allah dan keadaan, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Kita sudah dianjurkan untuk pilih Al-Quran atau pilih pakai jilbab atau jadi PNS, buka jilbab atau jadi PNS. Udah sampai seperti itu, hadirin ya. Bayangkan udah sampai seperti itu. Ini udah mulai dikotak-katik ya. Kalau kata Ustadz Alfian Tanjung ya, gerakan PKI gitu. Kita nggak sadar ya, udah masjid pada kosong dan sebagainya ya. Itu yang pertama. Maka kita pahami iman kita, kita mantapkan iman kita, kita kuatkan iman kita dalam rangka apa? Takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau udah tahu dia mau mati itu lebih beruntung daripada orang yang kagak sadar mau mati. Orang mati ditalkinkan lebih beruntung daripada orang mati mendadak. Des, keluarganya tidak tahu, tetangganya tidak tahu ya. Akhirnya diberitakan innalillahi oleh panitia masjid, meninggal. Masih mending ada jasadnya. Coba bayangkan, tidak sedikit ya saudara kita yang meninggal dunia, jasadnya tidak ketemu karena meledak pesawat, hancur, namanya doang yang dibawa pulang, batu nisannya juga tidak ada, kuburannya juga tidak ada ya. Mati pasti. Tinggal persoalannya yang harus kita siapkan, matinya kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu yang harus kita siapkan iman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali tetap dalam kondisi punya iman. Karena kita tidak tahu di mana kita bakal mati, kondisi apa kita mati ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata ulama? Yang jangan sampai kita hilang dan kita tinggalkan, yaitu ma'rifatul haq, pahami kebenaran. Jangan sampai kita nggak tahu di kondisi seperti ini mana yang benar mana yang salah. Al-haq mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, bukan selain Allah ya. Contoh, Imam Ahmad radhiyallahu anhu pernah ditangkap gara-gara meyakinkan Al-Quran laisal makhluk. Sementara raja pada saat itu meyakini Al-Quran itu makhluk. Akhirnya Imam Ahmad ditangkap oleh pasukan raja gara-gara meyakini bahwa Al-Quran laisal makhluk, bukan makhluk. Kenapa? Karena kalau makhluk ada cacatnya, ada kekurangannya. Sementara Al-Quran kalamullah, urusan Allah, tidak ada cacatnya sedikit pun.
Keyakinan Imam Ahmad tidak disukai oleh raja, karena raja meyakini Al-Quran itu makhluk. Ditangkaplah Imam Ahmad. Ketika ditangkap, dipecut dan dirotan di tiang, di jalanan. Bayangkan ulama besar ya, yang jamaahnya banyak, lalu dirotan. Yang ketika dirotan, tali ke kolor Imam Ahmad nyaris putus, hadirin. Tapi karena Imam Ahmad memang orang soleh, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tali ke kolor yang nyaris putus, Imam Ahmad hanya menadahkan kedua tangannya, kepalanya dia angkat, dia berkata, Allah mastur aurati, Allah mastur aurati, Allah mastur aurati. Ya Allah, jagalah kehormatanku, jagalah kehormatanku, jagalah kehormatanku. Sampai selesai pencutan, tidak putus tali ke kolor. Dan ini menandakan bahwa Imam Ahmad tahu terhadap kebenaran dengan segala resiko. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah ke-6, surah Al-An'am ayat 42, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum fil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Sesungguhnya kami kirim dan kami utus kepada umat sebelum kamu, dan fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra, yaitu seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita, ternyata bil ba'sa'i wad dharra, Allah berikan bencana dan siksaan. Siksaan itu salah satunya nih, contohnya dengan adanya virus. Seorang rasul diutus tidak semudah itu dan tidak seenak itu. Ternyata darra ba'sa wa darra, selalu demikian. Banyak manusia yang ikut dirinya, banyak juga yang tidak ikut dengan dirinya. Banyak yang suka dengan dia, banyak juga yang membenci dirinya. Bahkan sampai Nabi dan Rasul mau diapain? Dibunuh. Apa tujuannya seorang Nabi dan Rasul diberikan seperti itu? La'allahum yatadarra'un, agar mereka sadar, saya nih hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus apa? Yatadarra'un, makin merendahkan diri kepada Allah. Dengan banyak ujian, dengan banyak cobaan, harus sadar. Ya, kenapa? Karena ini dunia. Nah, kalau seorang Nabi dan Rasul aja banyak ujian, apalagi kita. Ini harus kita pahami, mana kebenaran, mana yang bukan kebenaran, mana hak, mana kebatilan. Ya. Jangan sampai tadi kelihatannya soleh, nggak taunya salah. Ya. Dan sekarang antara dukun dengan kiai nggak ada bedanya, hadirin. Sama-sama baca bismillah. Bayangkan doa tolak bala malah selamatan di jalanan di mana-mana. Jam 7 nggak bawa makanan, masak bubur, sedekahan bahasanya. Di jalanan, di simpang-simpang jalanan. Umat Islam hadirin di kondisi seperti ini, di kampung-kampung mengadakan selamatan doa tolak bala, tapi apa? Di jalanan sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, tapi pengen diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana akalnya coba? Ya. Yang harusnya apa? Subuh menandakan salah satu ciri orang-orang beriman. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmud. Apalagi diiringi dengan salat tahajud. Maqam, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah kebenaran. Tuh yang kedua, ya. Sehingga kita umat Islam harus benar-benar memahami. Yang ketiganya apa, hadirin? Ya. Karena kenapa kita harus tahu kebenaran? Punya nggak buku
Kalau dulu madzhabul arba, 4 mazhab, Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Ya. Urutannya adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4. Sekarang sudah ada buku judulnya Madzhabul Khamsah, 5 mazhab. Yang kelimanya Ja'fari, Syiah. Kalau kita nggak ngerti tentang 4 mazhab, kita akan kejebak dengan mazhab yang kelima. Inilah Dajjal, hadirin. Zaman Orde Baru ada buku judulnya Fikih Lintas Agama, fikih gereja, fikih masuk dalam pemahaman fikih. Lu sekarang dia pengen diakui agama sebagai agama Islam, sehingga punya mazhabnya namanya Ja'fari. Kalau kita nggak tahu tentang ini, masya Allah, kata kita, oh mazhab ikuti. Ini udah dajjal di zaman sekarang, hadirin. Makanya boleh jadi kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di alam dunia ini ada yang fujur, ada yang takwa. Ya. Yang takwa qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Pasal orang yang takwa adalah zakaro, selalu ingatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang fujur adalah orang yang selalu melakukan kemaksiatan seperti Syiah dan Khawarij. Islam memang namanya, tapi keislamannya sebagaimana kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tidak diakui keimanannya oleh Allah. Syiah aliran sesat, Khawarij pun bagian daripada kelompok-kelompok yang ya dianggap kelompok miring, hadirin rahimakumullah. Itu yang kedua yang harus kita pahami, mana kebenaran, mana yang tidak benar, mana hak dan mana batil. Yang ketiga yaitu ma'rifatus sunnah, pahami sunnah Nabi. Nih, jangan sedekahan di jalanan, selamatan di jalanan, doa tolak bala di kampung-kampung, masya Allah. Ya. Sedih kan, jam 7 ya, pagi-pagi malah ya. Itu di jalanan ya. Yang dianggap kalau dulu disebutnya rebokasan. Bulan apa tuh rebokasan biasanya ya, itu suka ada ya, tradisi-tradisi seperti itu. Makanya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah memberikan Rasul tuh utusan-utusan untuk apa? Untuk uswah, mengikuti sholat sebagaimana Nabi dan Rasul sholat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Bukan ngada-ngada. Kita belajar juga apa yang dilakukan oleh Rasul. Sehingga kata Nabi SAW, la tazalu abdi yataqarrabu ilallah. Tidak henti-hentinya hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku ya, hatta uhibba ya, sehingga aku mencintainya. Fa idza ababtu, maka jika aku telah mencintainya, kuntu samahu alladzi yasma'u bihi, maka aku adalah pendengarannya. Tuh, ketika manusia mengikuti sunnah-sunnahku kata Nabi, maka kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, aku adalah pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar. Kuntu basarahu alladzi yubsiru bihi, aku adalah penglihatannya yang dia pakai untuk melihat. Sampai kuntu yadahu allati tamshi biha ya, dan aku adalah tangannya yang dia pakai untuk berbuat sesuatu. Sehingga di hadis selanjutnya, idzasta'inta fasta'in billah, jika dia meminta, mintalah kepada Allah dan Allah akan berikan ya. Ketika dia minta perlindungan kepada Allah, maka Allah pun akan melindunginya. Ini orang yang cinta dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia paham bahwa ini adalah sunnah, bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita ngaku cinta kepada Nabi, ternyata perbuatan kita jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bertentangan dengan Rasul. Ini yang harus kita pahami. Ya.
Karena kita udah manusia yang tidak pernah hidup di zaman Nabi, tidak pernah melihat Nabi, lalu perbuatannya nggak sesuai dengan ajaran Nabi, bagaimana bisa connect gitu loh ya? Nanti bisa mendapat syafaat dari Rasul. Karena ada satu hadis bahkan bau surganya aja nggak kendus, ada yang sampai seperti itu. Ini sebuah hadis yang Nabi katakan bahwa ketika manusia melakukan sesuatu yang salah ya, sampai dia tidak masuk ke dalam surga, bau surganya aja tidak mengendus, begitu. Begitu pula ketika kita mengakui cinta Nabi sementara kita tidak nyambung dengan ajaran Nabi, jangankan sampai ketemu berita nama Nabi ada dimanapun, kita belum tentu akan mendengar. Kan pertama bisa mendengar Nabi Muhammad ada di sana, kan begitu umpamanya. Dengan mendengar Nabi Muhammad saja namanya sudah kita dengar, otomatis kita merasa apa? Gembira ya. Karena itu yang memang salah satu kita apa? Kita cari ya. Tetapi bisa saja beritanya aja kita nggak pernah mendengar bahwa Nabi Rasul Muhammad SAW itu ada di mana. Nauzubillah min zalik. Maka cintailah Nabi sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga hadirin ya, jangan sampai kita lepas. Yang keempatnya apa? Ikhlas. Kok ikhlas? Ya. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Kita dari Allah, diciptakan oleh Allah, ibadah untuk Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka kalau kita berbuat udahlah tulus, nggak usah ada hitung-hitungan. Sodako, uang di kantong raup aja udah nggak usah hitung-hitungan. Karena tulus karena Allah. Uang juga titipan Allah, tubuh kita juga titipan Allah. Mau apa lagi kalau bukan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya tawakal. Tawakal kata Nabi seperti apa? Burung ya. Terbang di pagi hari ya, dengan tempurung yang kosong, kembali ke kandangnya pada sore hari dengan tempurung yang berisi. Artinya apa? Ada usaha gitu loh. Kita pakai masker bagian daripada ikhtiar, nggak disalahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika udah pakai masker, tangan pakai sarung tangan umpamanya, kena juga, takdir namanya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia memang udah ajalnya, nggak usah dikait-kaitkan dengan yang lain-lainnya. Kesandung mati, jatuh di kamar mandi mati tuh ya. Tidur mati, nggak bangun-bangun, ada yang begitu ya. Memang udah ajalnya, tinggal ajal kita bagaimana kondisinya, itu yang harus kita renungkan dan kita minta kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang terakhir hadirin, yang harus jangan sampai hilang dari tubuh kita, al-aklul halal. Masya Allah, makanan yang halal. Ini yang berat bagi kita ya. Apa yang sudah masuk ke tubuh kita, halal atau haram ya. Karena kondisi sekarang yang haram itu ya, udah merajalela. Oke, sip. Kenapa merajalela? Dari makanan bahkan sampai bank. Walau ada bank syariah, belum 100% di Indonesia bank syariah. Karena bank itu ada bank konvensional, ada bank muamalah, bank syariah. Gudangnya BI, Bank Indonesia. Dia memiliki dua program syariah, program konvensional ya. Yang syariah tim auditnya ulama-ulama, tapi gudangnya satu, setor ke BI juga gitu loh ya. Urusan karyawan ya bisa saja karyawan konvensional pindah ke karyawan syariah atau tulak balik, kan begitu. Urusan jilbab gampang, banyak di toko ya.
Urusan peci gampang, banyak di toko, bisa beli. Sekarang kan susah bagi kita, maka jangan suka so tahu. Ketika memang kita kagak tahu, jangan suka bilang kita tahu. Contoh, vaksin dari babi, emang kita pernah neliti? Kalau kita nggak pernah neliti, jangan suka mengatakan vaksin itu dari babi. Yang neliti itu ada salah satu punya kewajiban MUI. Kita makan nggak tahu. Kalau kita mengatakan babi lalu kita vaksin, kita haram. Itu meragu-ragukan tubuh kita dan diri kita. Tapi kalau kita memang kita kagak tahu, yang penting ada urusan vaksin, ya vaksin aja udah. Selamat kita daripada kita, waduh ini halal haram, puyeng, stres taruhannya kita. Itu resepnya Pak. Ini pikir loh ya, pikir. Kayak makanan, ini halal haram, haram jatuhnya. Karena kita sudah banding-bandingkan. Kita makan subhan, makin banyak jatuh ke haram. Itu pikir. Tapi kalau udah selamat bismillah, jadi obat, begitu. Ya, selamat. Ini kita tidak, semua komentar. Ya, kayak pernah neliti aja gitu. Oh dari Cina. Ya produknya memang dari Cina, musimnya juga dari Cina sekarang. Ya. Mau bagaimana? Ya. Kan nggak mungkin kita pulangkan tuh orang Cina kalau udah pergi ke Indonesia. Ya, orang Indonesia udah dijual sama Cina. Kondisinya udah seperti itu. Mau bagaimana? Tinggal kita lah gantian. Nah makanya usaha bagi kita, bagaimana makanan yang halal, ya berusaha. Lebah mulia di hadapan manusia karena resep utamanya adalah makan makanan yang apa? Yang halal. Saripati buah dan yang lain-lainnya itu yang dimakan. Yang akhirnya menghasilkan apa? Madu. Bayangkan madu, manfaatnya sangat luar biasa. Ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, 5 macam ini jangan sampai kita tinggalkan dan jangan sampai lepas. Ya. Karena kita di zaman penuh fitnah. Ya, harus benar-benar berhati-hati karena makanan itu mempengaruhi dari segala sesuatu, bahkan tidak masuk ke dalam surga gara-gara tubuh kita. Doa saja tidak diterima oleh Allah gara-gara apa? Makanan haram. Itu sudah ada dalam satu hadis, anak muda yang baru saja pergian jauh, dia berdoa ya Rab, tapi matamum haram, masyarabum haram, malbasum haram, faina mustajabah. Bagaimana mau diijabah ketika makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Nah termasuk kita kan merasa waduh halal gitu, tapi ketika memang kita tidak tahu, maka insya Allah maafu anhu, Allah akan memaafkan. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya sampai di sini? Silakan. Tidak ada, kita iri dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سميع دعاء